Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, salah satu yang menjadi keinginan kita dalam kehidupan ini adalah hidup bahagia. Benar? Benar atau salah? Bahwa salah satu yang menjadi cita-cita kita bersama adalah hidup bahagia. Benar? Benar. Nek ngomong gak benar, ngapusi. Dan itu yang kita upayakan setiap waktu. Bahkan setiap doa kita selalu berusaha, kita ingin hidup bahagia. Maka ketika kita mendoakan mereka yang berulang tahun, janganlah hanya berdoa kepada mereka yang berulang tahun supaya panjang umur. Enggak ada artinya Bapak Ibu. Percuma panjang umur tapi tidak bahagia. Maka nanti kalau kita menyanyikan lagu untuk teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita yang berulang tahun, hendaklah justru yang pertama itu jangan panjang umurnya, jangan. Bahagia orangnya, bahagia orangnya, bahagia orangnya selalu juga. Kan itu loh. Percuma panjang umur. Jenengan mau panjang umur tapi menderita seumur hidup? Mau enggak? Percuma atau panjang umur? Atau nanti ganti dibalik, pendek umurnya, Ya kalau disuruh milih, pilih mana? Hidup bahagia atau panjang umurnya? Senengannya ngeyel. Bahagia atau panjang umur? Pilih salah siji. Bahagia ya? Oke Bu Ermin, bahagia. Jadi nanti kalau panjang atau pendek umurnya enggak penting, yang penting gitu. Oh ya, kalau bahagia bisa panjang umur. Kalau panjang umur belum tentu. Yang sekarang yang merayakan ulang tahun perkawinan juga mikir-mikir, iya bune ya, sing bener iki bahagia apa panjang umurnya. Percuma ya, panjang umur tapi bola-bali ora bahagia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, hari ini kita setidaknya diajak bersama-sama untuk menggali bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bahagia. Yang menjadi repot itu bahwa kita ini ingin hidup bahagia, tapi seringkali kita sendiri membiarkan diri untuk tidak bahagia. Oh, iya tak? Harus itu. Karena yang seringkali mengganggu ketidakbahagiaan kita sebenarnya satu, kurangnya percaya diri. Saya tidak mengatakan sombong, tapi percaya diri penting. Percaya kepada diri sendiri ini menjadi salah satu sumber kebahagiaan kita. Kalau kita sudah tidak punya kepercayaan diri, tidak percaya pada diri sendiri, nggak yakin dengan diri sendiri, pasti hidup kita selalu gelisah. Jadi dokter nggak yakin terhadap diri sendiri, bingung, ikar tak suntik apa pasienku. Karena nggak yakin toh. Gimana Pak Teguh? Setuju? Buat dibela nih nganti rambutnya putih karena nggak yakin diri. Maka salah satu kunci kebahagiaan itu kita harus yakin diri bahwa kita memiliki talenta, memiliki bakat, memiliki keyakinan, memiliki keterampilan, memiliki kelebihan. Itu dulu, tapi tidak identik dengan sombong. Percaya diri itu tidak berarti sombong. Percaya diri itu penting. Mereka ini, yang kur ini kalau nggak percaya diri,
mau ngap-ngap tapi gak ono nek suarane. Pokoknya sebentar ketok nyanyi. Padahal orang yang ahli menyaksikan orang nyanyi atau tidak itu tahu bahwa itu bernyanyi atau tidak. Nek mau ngap-ngap itu, wah ketok banget, wong ning kene lho ora enek. Garis-garis kok bosok nyanyi. Nek nyanyi betul-betul sini ya mesti kan. Gitu. Tapi Bapak percaya diri ini penting Bapak Ibu. Percaya bahwa saya bisa mengembangkan, saya bisa melakukan, ini penting. Coba kehidupan kita kalau terus-menerus dihantui dengan perasaan-perasaan yang tidak yakin diri, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ayolah jadi pemazmur, gak yakin aku, gak akan bisa. Ketika kita nekat maju tapi ternyata nggak yakin pun, bola-bali noleh romone sing ditoleh. Setiap kali menyampaikan satu kalimat noleh romone, bener nggak Romo? Soalnya saking wedine engko diseneni Romo. Kan Romo itu duwe waktu hanya harinya cuma Senin, Selasa sampai Minggu nggak ada. Seneni, coba jenengan mesti cenderungan kan gitu. Kepanitiaan, nenek kleru. Ojo ngene engko seneni. Oh, mesti. Gak mungkin. Engko diseneni Pak Gatot Suwito, ora itu. Seneni mesti Romo ya toh. Kore salah. Mesdinare keliru. Lektore keliru. Asisten imam keliru. Terima kasih. Sekarang memang kami para imam ditabiskan itu untuk menikmati hari Senin saja. Nah iya toh. Sing Selasa nganti Minggu ning endi? Sini kok Senin ya. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia, maka kita harus memiliki kepercayaan yang teguh terhadap orang lain. Kok teguh? Salah nih Pak. Piye tak jeli apa ya katanya ya? Kita harus memiliki keyakinan yang kuat. Aman. Bahwa orang lain itu dapat dipercaya, bahwa orang lain akan memberikan apresiasi, bahwa orang lain akan menghargai kita. Kalau itu tidak ada dalam diri kita, itu yang bahasa nganjoknya overthinking. Sehingga dikit-dikit, lah salah engko jedalan mesti nak disalahke. Itu karena menyebabkan keyakinan dirinya rendah, menyebabkan juga kepercayaan terhadap orang lain juga rendah. Kata nenek moyang saya, kepercayaan kepada orang lain itu sudah separuh dari solusi kehidupan. Ngono lho. Jadi ketika kita maju, misalnya petugas mazmur, dan kita yakin bahwa semua orang yang ada di dalam gereja ini pasti akan memberikan apresiasi kepada saya, maka saya dengan yakin betul salah rapopo. Yang penting dapat tepuk tangan. Kan gitu. Yakin bahwa orang lain akan memberikan apresiasi, akan menghargai, bahwa orang lain betul-betul akan memberikan semangat kepada kita. Dan ini akan menimbulkan, melahirkan kebahagiaan kepada kita. Makanya ini bahasa medis. Bahasa medis. Kepercayaan terhadap dokter itu sudah separuh dari penyembuhan. Ketika saya merasa ada sesuatu yang mengganggu saraf saya percaya Pak Felix bisa menyembuhkan saya,
maka saya yakin tidak akan sampai menjadi gila. Kan gitu. Lah senyumnya dokter lho wis menyembuhkan. Senyumku adalah kesembuhanmu. Maka dari itu salah satu syarat jadi dokter harus murah senyum. Maka perlu latihan, ketika nggak ada orang tetap harus senyum-senyum sendiri. Temanya hari ini dokter yang jadi sasaran. Aku yakin begitu. Nah, seringkali mengganggu kebahagiaan kita adalah ketika aku sendiri tidak memiliki kepercayaan kepada orang lain. Kita selalu curiga. Lah ini repot Bapak Ibu. Kalau jenengan sudah nggak percaya pada saya dan curiga terus, hidup jenengan nggak akan tenang. Serius itu. Ngimpi lo, lompat-lompat. Ngimpi menit pertama neng Jalan Diponegoro. Menit kedua ngerti-ngerti wis ning pelosok. Ki mau kok gak urut lho, mau lewat ke ngendi ya kok Diponegoro iki. Lewat Ayani, gak mungkin wong Ayani iki satu arah. Oh, kemungkinan lewat Kartini. Enggak, wong SD tutup kok saiki kok. Karena kegelisahan kita terhadap orang lain. Sampai akhirnya masuk dalam ranah mimpi. Mimpi pun akhirnya lompat-lompat. Maka untuk membangun kebahagiaan dalam diri kita, mau tidak mau ya udah, aku percaya ke orang lain. Meskipun bisa saja objektivitasnya orang lain jahat pada saya, okay, gak apa-apa, urusanmu dewe, gak urusanku. Karena bedanya tipis banget antara aku curiga dengan orang dengan aku memberikan perhatian kepada orang. Jane wong ki cinta karo aku nih kok tenanan to nganten ngalor ngidul aku dibuntuti iki. Cinta banget. Tapi sakjane ya bisa curiga banget kan gitu loh. Sampai orang tahu saya berapa kali ganti kaos. Hari ini ganti kaos berapa kali. Kan disesuaikan. Kalau saya mau ke kebun, kaosku hijau. Nah, aku mau jalan-jalan, kaosku coklat. Coklat kok coklat. Hebatnya orang Jawa ya. Coklat bisa jadi coklat. Kalau aku mau ke kolam renang, ganti lagi pakaianku, kuning. Kuning no. Kayak nanti neng kolam renang aja ya. Nah, kalau aku mau ke pantai selatan, pakai hijau. Loh, kan pengen ketemu Nyi Roro Kidul. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih, pada akhirnya kita akan sungguh-sungguh bahagia kalau kita tidak memiliki ketakutan dalam hidup dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menentukan langkah-langkah kita, Tuhan akan mengatur kehidupan kita seturut kehendaknya. Tadi contohnya sangat ekstrim sebenarnya Yesus itu. Kok ya sendiri contoh lo burung empret. Nanti dah ya. Nanti bocah. Kok ya empret lah suaranya. Burung pipit itu adalah burung yang paling murah. Maka dari Bapak Ibu kalau nanti punya anak atau cucu jangan dinamakan pipit, murah. Loh tadi lo dikatakan bahasanya di sana malah lebih ekstrim. Kalau di sini bahasanya begini.
bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Nah, bahasanya beda. Kalau yang di sini. Kalau di situ berapa tadi? 2 ekor seduit. Nah, kalau di sini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Wes. Kalian berarti seduit itu Bapak Ibu, seduit itu berarti pecahan yang paling kecil. Ayo berapa pecahan paling kecil untuk Indonesia? Hah? Rupiah kok cilik to Bu? Sen. Masih kurang kecil lagi. Ayo. 0,0000001 sen. Berarti Mbak Pipit kuwi regane mung 1 sen. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh ketika orang mempercayakan hidupnya seperti Mbak Pipit yang harganya mung 1 sen Mas. Itu saja diperhatikan Allah. Tadi dikatakan, namun seekor pun daripadanya, namun seekor pun dari yang seharga seduit tadi, gak enak malah, oh seduit ki 2 ekor loh, berarti setengah duit. Murah nih, saksen lo jek larang. Nek dia putu coba jenenge Pipit coba, serius, murah. Ben mahal, ojo jenenge Pipit tapi Puput. Namun seekor pun daripadanya tidak akan ada yang jatuh di bumi di luar kehendak Bapa. Inilah yang menimbulkan kebahagiaan pada kita. Maka ketika kita mengalami mungkin masa-masa sulit, oh, Tuhan pasti akan mengatur. Lah sulitnya tenanan lo Romo, wis to, sak sulit-sulitmu, nek ternyata masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, masih bisa melek kalau ndak, berarti Tuhan masih mengendaki sesuatu. Kan tidak mungkin kejatuhan burung itu tanpa kehendak Bapa. Maka ada 3 kunci yang ditawarkan dalam bacaan hari ini. Untuk kita mengalami kebahagiaan, percaya pada diri sendiri bahwa kita bisa melakukan yang baik, mengembangkan kehidupan kita. Yang kedua, percaya pada orang lain, bahwa orang lain memberikan dukungan kepada kita, meskipun kadang-kadang juga menghambat. Yang ketiga, mempercayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Maka ketika saat-saat sulit yang kita alami hari ini, kita pasti akan memiliki harapan bahwa esok atau lusa atau di lain hari Tuhan akan memberikan yang terbaik atas kita. Akan indah pada waktunya. Berkatalah menyertai perjuangan kita.